Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan yang senantiasa masih memberikan kita limpahan rahmat, taufik dan hidayat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di acara seminar nasional dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman amaliyah ini. Yang kami hormati Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino selaku Ketua MTA. Yang kami hormati pula Bapak Lukman Hakim SE MSc PhD selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. Bapak pembicara pemateri yang pertama yaitu Bapak Profesor Muhammad dan para hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, seminar Syariah Planner ini, saya akan membacakan susunan acara Syariah Planner pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, dan yang ketiga keynote speaker, dan dilanjutkan penyampaian materi yang pertama dari Bapak Prof. Muhammad, dan setelah itu istirahat, sholat, dan makan siang, lalu dilanjutkan materi yang kedua, serta materi yang ketiga akan disampaikan setelah sholat asar. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Baik, acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Presiden Kajian Ekonomi Islam kepada Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret, kepada Mas Ngatijo. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Al Ustadz Ahmad Sukino yang mungkin pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Medi. Yang kami hormati Pembantu Dekan 3 Fakultas Ekonomi UNS Bapak Lukman Hakim PhD. Dan yang kami hormati pula pembicara yang akan membersamai kita berbagi ilmu pada kesempatan kali ini, beliau Bapak Profesor Muhammad selaku Ketua dari STEI Yogyakarta. Dan nanti juga akan disambung sesi yang kedua dan ketiga, beliau adalah Profesor Bambang Setiaji yang merupakan rektor dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kemudian juga yang kami hormati juga Bapak Edi Sulistyo yang mewakili Wakil Gubernur Jawa Tengah pada sesi seminar pagi hari ini. Dan nanti juga akan ada pembicara lagi yaitu Bapak Dr. Adiaksa Daud dan juga Mas Sabtuari Sugiarto. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Wahyul Amin selaku Ketua Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran, dan segenap tamu undangan yang sudah hadir di sini dari Bank Indonesia, Bapak Suryono, dan pembina dari K yang kami hormati pula, dan segenap stakeholder dari Kajian Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi UNS. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada acara seminar nasional Syariah Planner yang pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema Contribution of Government, Private Sector and Financial Institution to Stimulate Syariah Entrepreneur for Independent Indonesian Economy. Di sini kami ucapkan besar terima kasih atas kesediaan pembicara untuk menularkan ilmu, dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mensukseskan acara ini. Selain itu juga kami ucapkan besar terima kasih kepada seluruh sponsor dan juga support
pendukung dari acara kegiatan pagi hari ini. Pendukungnya pertama dari Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta dan juga dari Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam Surakarta, dan juga beberapa sponsor yaitu dari Dikti, Bank Indonesia, dari Bank Syariah Mandiri, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini, seminar ini merupakan kegiatan dari dua organisasi, yaitu kegiatan dari Kajian Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret yang merupakan agenda 2 tahunan sekali yang kita beri nama Syariah Economic Stream Activities ataupun SETIA, yang saat ini sudah mencapai ke kelima, dan juga digabung dengan acaranya Pemuda MTA yang merupakan deklarasi Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran yang secara resmi deklarasi akan dilaksanakan pada besok pagi hari. Dan yang terakhir, kami dengan segenap panitia mohon maaf kepada seluruh hadirin, tamu undangan, dan segenap peserta seminar bila masih terdapat banyak kekurangan dari kami, besar kami mohon maaf. Dan mungkin tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya lanjut ke sambutan yang kedua. Ya, kepada Bapak Lukman Hakim, SE MSI PhD selaku pembantu Dekan 3 Fakultas Ekonomi UNS, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mehdi dari MTA sebagai Sohibul Bait pada acara pagi hari ini. Kemudian Bapak Suryono dari Bank Indonesia, Bapak Edi dari Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Profesor Muhammad sebagai pembicara, dan Bapak Iskandar sebagai penasihat dari Kajian Ekonomi Islam, serta para hadirin, hadirat, adik-adik, para aktivis Kajian Ekonomi Syariah yang saya banggakan. Saya berdiri di sini mewakili Universitas 11 Maret. Dalam hal ini adalah yang akan rawuh mestinya pembantu Rektor 3 yang akan memberikan sambutan pada pagi hari ini, tetapi beliau berhalangan, kemudian mewakilkan saya untuk memberikan sedikit kata pembuka dalam acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, saya rasa masalah kita bersama yang kita hadapi sekarang adalah masih sedikitnya pengusaha muslim yang berkiprah di dalam ekonomi kita. Kontribusi para pengusaha muslim itu belum begitu banyak. Maka acara ini yang temanya adalah Syariah Planner itu menjadi sangat penting. Mengapa? Karena terutama untuk generasi muda itu bagaimana kita kembangkan Syariah Planner ini secara lebih serius. Selama ini pemahaman kita terhadap entrepreneur di kalangan awam itu masih sangat jauh. Kenapa? Karena menurut saya memang ada pandangan yang keliru terhadap persepsi kita terhadap para pengusaha pemula. Kita mengenal di Indonesia ada istilah usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM.
bahkan undang-undang ini dulu sudah pernah ada tahun 90-an. Itu undangnya namanya hanya UKM, Undang-Undang Usaha Kecil Menengah. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ditambah dengan mikro. Jadi menjadi usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, menariknya apa dari rangkaian pemerintah dengan undang-undang ini, bahwa persepsi masyarakat dan juga para akademisi termasuk kami di kampus itu melihat bahwa UMKM itu hanya sebagai katup pengaman ekonomi. Jadi kalau ada krisis ekonomi, ada konjungtur ekonomi yang cukup besar, kemudian orang banyak menganggur. Ketika orang banyak menganggur, kemudian lari ke sektor informal. Ini namanya katup pengaman. Saya mengatakan bahwa cara pandang seperti ini melihat bahwa UMKM dan ekonomi-ekonomi menengah dan kecil lainnya itu semata-mata hanya pandangan yang melihat mereka sebagai bagian dari kecelakaan saja, atau pandangan yang melihat mereka adalah by accident. Tetapi sebenarnya yang harus kita rubah adalah bahwa kita melihat mereka sebagai by design. Bahwa UMKM ini memang harus ada. Untuk menjadi besar harus dimulai dari yang kecil dahulu. Nah, pandangan ini kadang-kadang sangat sedikit, sehingga kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa mestinya generasi muda mulai sekarang harus dibina untuk menjadi UMKM yang kuat. Kadang-kadang kita abai dengan adik-adik kita. Saya kadang-kadang merenung adik-adik kita yang hanya tamatan SMK misalkan di Solo ini. Paling banter dia nanti hanya akan masuk pada sektor-sektor perdagangan. Seperti misalkan dia membantu administrasi di sebuah toko, bahkan jadi penjaga toko, hanya itu saja. Ini kan memprihatinkan. Semestinya sebelum dia selesai di SMK harus ada upaya kita untuk membuat semacam incubator bisnis inkubator yang membuat ketika dia selesai langsung bisa menyiapkan diri untuk terjun di dunia kewirausahaan. Ini kadang-kadang kita abai dengan itu. Makanya kalau kita kemudian berbicara ekonomi syariah yang notabene adalah berhubungan langsung dengan seluruh sebagian besar umat Islam, mestinya konsep kita mulai dari situ, bahwa adik-adik kita SMK, SMA yang mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah harus kita siapkan. Kemudian lagi setelah teman-teman bisa masuk perguruan tinggi, itu ketika mau selesai kita siapkan. Ada di perguruan tinggi kegiatan kemahasiswaan namanya koperasi mahasiswa. Itu memang tujuannya dulu adalah untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru di Indonesia ini. Tetapi memang semakin hari kelihatannya perhatiannya kurang serius dan hasilnya kurang menggembirakan. Maka kita berharap bahwa seminar pada hari ini akan berikan paling tidak sebuah wawasan baru bagaimana kita mengembangkan kewirausahaan sejak dini. Sejak adik-adik kita itu justru di SMA. Kemudian yang sedang kuliah dan juga setelah kuliah, kita harapkan akan banyak yang bisa kita kerjakan. Serasa itu sedikit yang bisa kami harapkan dari adik-adik sekalian yang penyelenggara pada hari ini kajian ekonomi Islam. Pada kesempatan ini ucapan terima kasih kepada seluruh sponsor, kemudian juga kepada para hadirin, para hadirat yang bersedia menjadi partisipan pada pagi hari ini. Baik, dengan demikian saya akhiri sambutan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim SE MSc PhD selaku pembantu Dekan 3 yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Medi, Sekretaris MTA, yang sekaligus akan meresmikan atau membuka acara Seminar Nasional Syariah Planner pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Medi, saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Edi Bramiyanto, beliau mewakili Ibu Wagub Bersriningsih. Yang kami hormati Bapak Suryono atau Ustadz Suryono selaku Deputi BI Solo. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Lukman Hakim, beliau pembantu Dekan 3 Fakultas Ekonomi UNS. Juga Bapak Profesor Muhammad selaku pemateri yang insya Allah nanti akan menyampaikan. Juga Bapak Ahmad Iskandar Zulkarnain, beliau ini sahabat lama yang sudah cukup malang melintang, karena di Solo kemudian sekarang di Jakarta, kemudian juga masih ingat juga di Solo, alhamdulillah bisa hadir. Juga nantinya insya Allah Profesor Bambang yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti di penghujung acara pemateri insya Allah akan hadir Bapak Diaksa Daud. Dan juga tidak lupa para saudara-saudara mahasiswa, baik dari UNS maupun dari universitas yang lain, termasuk juga dari umum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah tak lupa dan yang utama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Ta'ala, sehingga pagi hari ini atau siang hari ini kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul di majelis ini atas kerjasama bareng antara Fakultas Ekonomi UNS dengan Majelis Tafsir Al-Quran, di mana masing-masing memiliki tema, walaupun temanya agak berbeda, namun insya Allah muaranya, tujuannya sama. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau Bapak Lukman Hakim, bahwa bagaimana ekonomi yang sekarang ada ini bisa terbangun sesuai dengan yang menciptakan bumi seisinya. Mengapa demikian? Karena menurut hemat kami, ini secara pribadi, belum penelitian Pak, gitu. Namun ekonomi yang telah dibangun oleh bangsa manapun, yang ternyata di Indonesia juga tidak luput, adalah menerima krisis. Ternyata tidak hanya sekali, apalagi di negara-negara barat yang konon kabarnya sekarang ekonomi yang mereka bangun yang mendewa-dewakan material itu ternyata sudah mulai berjatuhan satu persatu, yang sampai hari ini ternyata masih sulit untuk ditegakkan kembali. Maka kesimpulan kami, mau tidak mau kita harus ingat, ya, kita harus mengedepankan, kita harus manut miturut di dalam basa Jawa terhadap zat yang menciptakan bumi seisinya, terhadap zat yang mengatur rezeki kita. Nah, untuk itu kesempatan yang sangat bagus inilah yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi yang memberikan kepercayaan, sudi bekerja sama dengan komunitas begitu. Jadi kalau kami itu memang di yayasan Pak, bergerak di bidang grassroots, artinya yang kita kelola ini grassroots, maka ekonominya pun ekonomi kecil, ekonomi yang masih sangat-sangat lemah, gitu. Mikro aja, mikro double kuadrat mungkin begitu Pak ya. Nah, namun kami terutama para pemuda, bagaimana kita bangkitkan sehingga siang hari ini kita saya sampaikan apresiasi sehingga saudara-saudara kami yang dari akademisi ini mau terjun ke bawah, sehingga bergandengan mungkin berinteraksi dengan kami yang kita tidak banyak pengalaman, apa yang terjadi di kampus sana, apa yang terjadi di di level akademisi. Nah, sehingga kita ini bisa terdongkrak, kita ini bisa bergaul dan sebagainya. Lah itulah, maka bersamaan dengan itu yang tadi disampaikan oleh panitia, dalam rangka deklarasi nasional pemuda MTA ini tidak hanya pengajiannya, namun juga
masalah-masalah ekonominya, juga masalah kebudayaannya, juga masalah sosialnya, juga masalah seni yang ada di lingkungan kita masing-masing. Sehingga kita tidak hanya bergerak di dalam tempurung saja, namun bagaimana yang ada di masyarakat kita juga ada. Itulah maka sinergi pada pagi hari ini kami harapkan bisa berlanjut di kesempatan yang akan datang. Nah, bertolak dari itu, saudara-saudara sekalian, maka ekonomi yang ada di dunia ini menurut hemat kami, inilah saatnya, momen yang paling tepat agar kita ini bisa kembali kepada ekonomi yang dituntunkan, yang digariskan, yang diberikan kepada manusia ini oleh penciptanya. Ekonomi yang dibangun, ekonomi yang diberikan oleh Zat yang Maha Kuasa, itu adalah apa? Ekonomi yang bagaimana itu bisa memberikan makan dan minum kepada perut-perut kita, kepada perut istri kita, kepada perut anak-anak kita. Ini ekonomi yang betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, ya. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu bagaimana ekonomi, makan dan minum yang halalan thayyiban, itulah antara lain. Maka bagaimana cara mendapatkannya, juga bagaimana cara mengelolanya, juga bagaimana zatnya itu sendiri. Lah, itulah sehingga kami harapkan nanti kalau ini secara global, maka kami harapkan ke depan Pak bisa sampai pada aplikasi yang terkecil sampai di bawah. Seperti apa toh ekonomi Islam itu? Ini yang kami harapkan. Kami rasa demikian, sekaligus mohon maaf atas penyambutan, sekaligus mewakili teman-teman atau saudara-saudara kami, panitia, baik yang dari ekonomi UNS maupun dari MTA ini, seperti ini adanya, maka segala kekurangannya mohon dimaklumi dan waktu-waktu mendatang mudah-mudahan bisa diperbaiki. Dengan memohon ridhonya Allah, mudah-mudahan seminar ekonomi Islam yang digagas oleh saudara-saudara kami dari UNS kerjasama dengan pemuda di Majelis Tafsir Al-Quran ini, Allah selalu membimbing dan meridhoi dari awal hingga akhir, yang ujungnya atau endingnya kami berharap ini bermanfaat dalam kehidupan kita nanti ketika kita sudah terjun di masyarakat. Dengan bismillahirrahmanirrahim, maka seminar nasional Syariah Trainer bekerja sama antara Fakultas Ekonomi UNS dengan Majelis Tafsir Al-Quran kami nyatakan dibuka. Dan kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi ada sambutan sekaligus peresmian pembukaan oleh Bapak Medi, selanjutnya akan ada pembukaan materi atau biasa disebut keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Sulistyo Bramianto SEMM. Beliau adalah Kabag Pengembangan Investasi Daerah dan BUMD Biro Perekonomian. Langsung saja kepada Bapak Edi Sulistyo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Universitas 11 Maret, Bapak Dekan dan Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret, para narasumber, panitia yang kami hormati, Majelis Tafsir Al-Quran dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Ibu Wakil Gubernur tidak dapat hadir di tengah-tengah acara seminar nasional ini karena ada tugas yang lain, sehingga menugaskan kepada kami dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan sambutan tertulis beliau. Nyun sewu, bukan keynote speaker.
Sebelum kami menyampaikan sambutan tertulis beliau, Solo adalah merupakan salah satu kota yang selalu setiap saat pasti saya datang. Karena bukan kebetulan ya, alhamdulillah istri saya adalah orang Solo. Ya. Dan saya selalu suka kalau panjenengan pada asli Solo adalah cabuk rambaknya dan berambang asemnya. Kalau tengkleng saya sudah nggak berani karena saya termasuk pria berbobot di sini. Ji Bapak, Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan sambutan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada seminar 5 tahun setia Syariah Economic Dream Activities, tema Contribution of Government, Private Sector and Financial Institution to Stimulate Syariah Entrepreneur for Independence Indonesian Economy, Surakarta, 6 Oktober 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya sampaikan selamat pagi. Yang terhormat Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, yang kami hormati Dekan dan Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta, para narasumber, peserta seminar nasional dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai seminar nasional 5 tahun setia Syariah Economic Dream Activities dengan tema Contribution of Government, Private Sector and Financial Institution to Stimulate Syariah Entrepreneur for Independence Indonesian Economy. Tema ini sangat tepat karena dalam beberapa tahun terakhir sistem ekonomi berbasis syariah berkembang cukup pesat dan mendapatkan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak seiring dengan tuntutan masyarakat mengenai ekonomi yang berdasarkan aturan agama. Hadirin yang berbahagia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam rangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau API. Hal ini dimaksudkan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dalam proses perkembangannya yang impresif, yaitu mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional
akan semakin signifikan. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik, akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Hadirin yang berbahagia, dapat saya sampaikan bahwa perekonomian di Jawa Tengah diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Karena 65% dari penduduk Jawa Tengah sebanyak 38,979 juta berdomisili di pedesaan dan memiliki karya usaha di bidang pertanian dalam arti luas, UMKM dan industri padat karya. Hal ini tertuang dalam misi kedua pembangunan Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang disemangati gerakan Balindeso Bangun Deso, yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan intensifikasi pertanian dalam arti luas, UMKM dan industri padat karya. Sektor pertanian dalam arti luas, UMKM dan industri padat karya didorong perkembangannya karena sejak masa krisis ekonomi, sektor ini terbukti mampu bertahan dan bahkan terus berkembang. Dan alhamdulillah selama 4 tahun perjalanan gerakan Balindeso Bangun Deso menuai banyak prestasi. Berbagai sektor pembangunan mengalami kemajuan yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya dapat kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita terus meningkat, ketahanan pangan semakin kuat, produksi pangan khususnya beras terus bertambah dan surplus, bahkan mampu memberi kontribusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sebesar 16%. Demikian pula nilai tukar petani NTP meningkat, angka kemiskinan menurun, penyerapan tenaga kerja bertambah, jumlah pengangguran menurun dan masih banyak lagi kemajuan lainnya. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan capaian kinerja tersebut dan mengingat pertumbuhan penduduk Jawa Tengah juga beragama Islam 93,9%, maka pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Tengah perlu didukung. Kesadaran dan peran aktif masyarakat, utamanya umat Islam dalam transaksi ekonomi dan keuangan berbasis syariah semakin menunjukkan perkembangan positif. Perkembangan ini harus disikapi dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga sistem perbankan syariah nasional dapat memiliki daya saing global. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah turut berusaha mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah melalui lembaga perbankan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu PT Bank Jateng, dengan membentuk unit usaha syariah. Ekonomi syariah ini penting karena menjadi salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diarahkan untuk merespon agenda pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Selain itu, ekonomi syariah juga mendorong lembaga-lembaga ekonomi yang ada agar mulai berbenah diri sesuai prinsip-prinsip syariah. Bahkan sudah ada yang mendahului dengan berdirinya Bank Ummahat Indonesia pada tahun 1992, kemudian diikuti lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian
Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, bahkan multi-level marketing syariah, hotel syariah, dan lain-lain. Sistem ekonomi syariah diarahkan untuk merespon agenda pengembangan pembangunan daerah dan mendukung pembangunan sektor real melalui proses saving investment yang lebih efisien serta menekankan kebersamaan dalam memperoleh manfaat atau sharing economics. Perlu saya sampaikan bahwa dalam pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah, kita masih dihadapkan beberapa kendala, yaitu: 1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Di samping itu, salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya moral force dan tuntunan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. 2. Peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah. Hal ini disebabkan adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dan bank konvensional. 3. Kecilnya market share. Kecilnya market share antara lain disebabkan bank syariah mempunyai keterbatasan dana, baik dari segi permodalan maupun jumlah dana. 4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit. Kendala-kendala di bidang sumber daya manusia dalam pengembangan perbankan syariah disebabkan karena sistem ini masih belum lama dikembangkan. Di samping itu, lembaga-lembaga akademik dan pelatihan di bidang ini sangat terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang non-perbankan syariah, baik dari sisi bank pelaksana maupun dari bank sentral atau pengawas dan peneliti bank, masih sangat sedikit. Secara khusus, kami menitip kepada para peserta seminar ini untuk dapat memikirkan kendala-kendala tersebut, mendiskusikan, merumuskan, dan tentunya ikut mencarikan solusi yang terbaik, sehingga pada akhirnya dapat kita ambil manfaatnya bersama. Hadirin yang saya hormati, terakhir, tentunya dapat dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di level regional, banyak upaya yang dapat dilakukan. Namun demikian, upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi oleh semua pihak, yaitu pemerintah, ulama, otoritas moneter dan perbankan, dunia usaha, akademisi, dan banyak pihak lainnya. Tanpa dukungan semua pihak, maka tujuan terwujudnya sistem ekonomi syariah yang kuat akan sulit dicapai. Kepada semua pihak yang telah melakukan upaya pengembangan perbankan syariah, mensosialisasikan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, serta melakukan kajian dan penelitian tentang ekonomi syariah di level regional maupun nasional, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga segala upaya yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan hasil yang optimal dan memberikan makna yang cukup berarti bagi pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan bimbingan atas usaha luhur kita dalam meningkatkan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dr. Anda Hajah Rustri Ningsih, MSI. Hadirin yang berbahagia, demikian telah kami sampaikan secara utuh sambutan Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah pada acara seminar nasional ini. Semoga acara ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi yang telah menyampaikan keynote speaker pada pagi hari ini.
Selanjutnya kita masuk ke acara inti yang pertama, yaitu penyampaian materi oleh Prof. Muhammad selaku Ketua STEI Yogyakarta. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator pada pagi hari ini, yaitu nama Malik Cahyadin, tempat tanggal lahir Tulungagung 29 Juli 1981, pekerjaan sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. Riwayat pendidikan beliau yaitu S1 dan S2 Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Ilmu Ekonomi. Kepada Bapak Malik Cahyadin, saya persilahkan untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak pejabat dan pengurus MTA serta pembicara. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat bermuwajahah di MTA yang saya kira kegiatan hari ini merupakan pengembangan atau mungkin pendalaman atau ya sosialisasi ilmu yang saya kira perlu kita dalami gitu ya. Jadi peserta seminar ini apabila mayoritas mahasiswa harus mendalami ilmu itu supaya apa tidak kuper gitu ya. Biasanya kalau di kelas itu di universitas umum itu non Islam itu mempelajari kata ekonomi Islam atau mungkin ekonomi syariah itu kan seorang eksklusif itu, sesuatu yang aneh gitu. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan pembicara yang saya kira tidak asing, apalagi bagi saya sangat tidak asing karena dulu pernah saya berguru juga kepada beliau waktu di Jogja. Jadi waktu saya masih kuliah di Lebi bersama Pak Dumeri di UGM, partnernya juga Prof. Muhammad ini. Jadi alhamdulillah setelah sekian tahun tidak bertemu dengan teman-teman aktivis ekonomi Islam di Jogja itu, K dan MTA ini mempertemukan kita itu. Jadi alhamdulillah. Mari kita sambut Prof. Muhammad supaya ke depan kita. Moga Prof. Sebelum Prof. Muhammad nanti menyampaikan wejangan gitu ya, karena profesor itu maha guru gitu, wejangan kepada kita semua, memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Saya akan bacakan informasi penting tentang beliau dan saya kira ada beberapa yang unik gitu. Menurut saya sangat unik. Nanti saya sebutkan yang unik di mana gitu. Dan keunikan ini kalau dimiliki oleh pakar-pakar kita juga sangat bagus. Jadi membuat kata ekonomi Islam itu bukan sesuatu yang eksklusif, bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Nama Profesor Dr. Muhammad MAG, lahir tempat tanggal lahir Pati 10 April 66, alamat rumah Perum Taman Siswa Indah 16 Yogyakarta. Saya pernah ke sana juga. Pendidikan S1 IKIP Negeri Yogyakarta, sekarang UNY Universitas Negeri Yogyakarta. S2 Magister Studi Islam UII, bukan UII ya saya kira, UII, logat Jawa kita UII. S3-nya program Doktor Ilmu Ekonomi UII. Pekerjaan dosen tetap di Yogyakarta, dosen tidak tetap pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Jogja, pasca sarjana UGM ini ekonomi Islam ya Bro. Bersama teman-teman Prof. Lincoln kalau nggak salah, Prof. Lincoln sama Pak Dumeri juga. Pasca sarjana UII. Nah ini yang menarik. Alhamdulillah saya meskipun belum bisa berkontribusi terhadap daerah, ternyata Prof. Muhammad sudah memberikan ilmunya ke daerah saya itu. Pasca sarjana Stein Tulungagung gitu. Jadi
Alhamdulillah, semoga sana nanti juga ikut bisa berkontribusi terhadap daerah. Lalu karya ilmiah buku 45 tentang ekonomi Islam, dan ini yang keunikan kedua ini. Keunikan pertama tadi berarti beliau memberikan ilmunya di daerah saya gitu. Keunikan kedua adalah menulis 15 judul lagu. Jadi ini keunikannya ya. Saya kira ini tidak banyak dimiliki oleh ekonomi kita gitu. Jadi presiden bisa membuat lagu dan bernyanyi, ekonom juga bisa gitu. Jadi mohon nanti salah satu lagunya bisa disampaikan Prof. Jadi supaya pagi ini sebagai pembukanya belajar ekonomi Islam itu juga happy gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa masuk kelas ekonomi Islam itu kan kadang agak cemberut itu. Nanti kalau nggak belajar bahasa Arabnya gitu, menghafal kosakata bahasa Arabnya ya disuruh menghafal ayat gitu kan. Jadi seolah-olah sangat eksklusif ya. Pagi ini nanti Prof. Muhammad akan menyanyikan 1 atau 2 buah lagu supaya Anda happy. Lalu aktivitas lain, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DIY, Ketua Forum DPS BPRS Provinsi DIY, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi DIY, dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mari kita simak secara baik, mari kita ambil pelajaran yang sangat mulia ini dari Prof. Muhammad, dan saya kira Anda harus happy. Kalau tidak happy, Prof. Muhammad akan bernyanyi lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Monggo Prof. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khala wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan untuk mengkaji satu topik yang sekarang sedang ngetren ya, yaitu hal-hal yang terkait dengan syariah, utamanya berhubungan dengan ekonomi kita. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita mohonkan semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian keluarga besar Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, dan adik-adik mahasiswa serta segenap hadirin yang dirahmati Allah. Satu kebahagiaan bagi saya untuk bisa ketemu dengan adik-adik saudara-saudaraku bicara tentang entrepreneur. Ini memang sebagai satu hal yang sangat penting bagi kita, karena kalau saya cermati, Islam itu memberikan pelajaran kita untuk tidak menguasai ekonomi gitu ya. Karena kalau kita cermati, kita melihat sejenak saja dari rukun Islam yang 5 itu, kira-kira mana yang dipraktekkan tanpa harta? Ada enggak? Syahadat. Nah, kalau syahadat, alhamdulillah saya punya pengalaman waktu saya bersahadat harus pakai metre. Ya, karena saya dulu Katolik kemudian pindah ke Islam, waktu pengislaman itu pakai metre, Ustaz. Jadi 3.000, sekarang 6.000 itu kan. Berarti tetap pakai harta ya. Sholat ada hubungannya enggak? Ada, karena laki-laki harus pakai baju menutup aurat, perempuan apalagi kan. Kalau laki-laki mungkin bolehlah pakai handuk besar gitu ya. Maaf saya berdiri, nutup sini sampai sini ya. Boleh kan? Boleh, cuma kalau di masjid sholat jamaah kira-kira gimana? Nah, nanti sebelahnya itu takbirnya tidak Allahu Akbar tapi Allahu Akbar, kira-kira begitu kan. Kemudian yang ketiga, puasa. Kalau Anda kemarin puasa kira-kira boros atau ngirit?
Masya Allah, jadi gimana ini? Berarti belum puasa itu, cuma mindah waktu makan, ya kan? Maka kebanyakan orang kalau habis puasa malah gemuk. Ya, masa juga istri saya kemarin puasa gemuk, pusing dia kan? Dia tanya sama saya, "Bi, gimana ini kok tambah gemuk? Mau kurus?" "Iya." "Apa obatnya?" "Gampang, madu." "Madu gimana?" "Ya di madu," gitu kan, nah, gitu kan. Ya, akhirnya kalau di madu kan jadi kurus tuh. Tapi langsung mukul saya, plok, loro tak gitu kan. Ya silahkan cari, tapi syaratnya 3. Apa? Harus lebih cantik dari saya, harus lebih muda dari saya. Yang ketiga, langkai dulu mayatku. Nah. Oke gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Zakat. Zakat harus ada harta. Kalau enggak bisa berzakat, cuma sedekah pakai senyum. Itu saja enggak ikhlas ya. Nah, senyum yang ikhlas bagaimana? Senyum yang ikhlas itu kalau senyum lamanya 6 detik. Ya, kalau senyum lamanya 6 detik. Nah, terus bibir ditarik ke kiri ke kanan, lebarnya 4 sampai 6 cm. Jadi setiap hari bawa penggaris. Nah, kemudian yang ketiga harus ada yang diajak senyum. Kalau enggak begini-begini kan. Nah gitu. Kemudian haji ya. Haji semuanya pakai harta. Jadi saya kira salah kalau kita itu memandang bahwa Islam tidak punya harta. Dan itu yang dulu waktu saya mau ke Jogja, maaf ya, saya diwanti-wanti oleh bapak saya, kamu besok nok Yogyo entuk pindah agama apapun kecuali Islam. Jadi kenapa bapak saya bilang begitu? Karena beliau melihat ternyata yang bapak lihat itu adalah siapa yang ngemis di perempatan jalan. Itu yang dilihat bapak saya dulu, jangan marah dulu loh ya. Terus yang kedua, siapa yang kehilangan sendal setiap Jumat? Nah, karena ustadznya bilang ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek, maka diambillah sendal yang baik kan begitu kan. Nah itu, tapi alhamdulillah sampai Jogja saya pindah Islam gara-gara maca Quran kualik. Anda kalau baca Quran kan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, apa? Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah gitu kan. Nah saya dari Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas ya, tapi yang unik kan Al-Ikhlas itu yang bikin pusing kepala. Oh, di sana dulu telu kok iki siji kok. Nah, ya dah. Nah, alhamdulillah dapat. Terus saya kaji-kaji ternyata Islam tidak mendorong kita untuk miskin. Ya kan? Itu. Maka dari situlah kemudian saya belajar ekonomi syariah ini. Enggak bisa nyambung ini. Dan berkreasi dengan berbagai macam hal, salah satunya karena kejenuhan saya menulis buku. Akhirnya saya terinspirasi bagaimana ekonomi syariah itu bisa ditampilkan dengan satu lagu. Boleh nggak saya menyanyi? Tapi ini masjid ya? Oh bukan ya? Gedung ya? Gedung. Kalau masjid masa menyanyi kan? Anda mungkin sudah hafal lagunya karena lagu ini dipopulerkan oleh ST12. Boleh saya menyanyi sebentar ya? Karena ini juga menjadi dasar kebijakan kita untuk mengkaji kenapa harus ada syariah. Oke. Tak pernah terpikir olehku, tak sedikit pun ku bayangkan kau akan datang menimpa kehidupanku. Begitu sulit ku bayangkan, begitu sakit ku rasakan, kau telah datang menimpa usahaku. Itulah krisis ekonomi yang telah terjadi di seluruh dunia dan terjadi pula di Indonesia. Kapankah berakhir seperti sedia kala? Inilah sistem ekonomi yang berbasis bunga pasti mengalami
krisis ekonomi yang kan terjadi dalam kehidupan. Nah itu lagunya ada di sana. Anda boleh nyanyi bersama sama saya gitu kan. Sudah saatnya kita mencari sistem ekonomi yang mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Itulah sistem ekonomi yang dicontohkan Rasulullah dengan sistemnya, berbagi hasil jual beli dan sewa menyewa, kan barokah. Belum selesai. Kita lakukan sistem ini pasti dapatkan kemaslahatan hidup, dunia akhirat kan didapatkan keberkahan untuk kita semua. Kita dapatkan bagi hasil, profit margin dan pendapatan sewa, adil, transparansi dan kejujuran pada pola ini. Sudah saatnya, begitu kembali lagi sampai bolak-balik nggak selesai nanti gitu kan. Nah inilah salah satu lagu hit saya ya, dari 15 ini yang paling hit dinyanyikan oleh ST12. Apa nggak kebalik ya? Nah ini sudah sekalian. Jadi ternyata apapun itu bisa disampaikan dengan ya kreasi kita masing-masing, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke materi kita. Bicara tentang kewirausahaan. Ya. Jadi ternyata apa yang tadi saya sampaikan, yang namanya krisis itu bisa membawa berkah ya. Krisis membawa berkah. Dan uniknya kita punya nabi yang dulu seorang pedagang dan beliau pernah menyampaikan satu hadis bahwa hendaknya kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Nah, ada yang tanya, Ustaz, kalau dosen dagang enggak? Dagang. Dagang apa? Suara. Ya, dari sana ke sana terus gitu puter. Ceramah. Ya, persoalan dapat, alhamdulillah, enggak dapat, ya minta. Nah, terus gitu lakukan. Nah, tadi saya katakan bahwa krisis membawa berkah. Tahun 98 ada krisis dan memporak-parandakan sendi-sendi perekonomian kita dan insya Allah juga sampai sekarang masih terasa ya, masih terasa. Karena apa? Harga masih terus naik gitu ya, angka pengangguran semakin tinggi, kemudian kemiskinan juga belum selesai, dan memang kemiskinan ini tidak bisa dihapuskan, tapi hanya kita bisa mengurangi, karena miskin dan kaya itu adalah hiasan dunia, ya. Maka kita orang Islam jangan sampai miskin, gitu aja kuncinya. Nah nanti gimana caranya biar tidak miskin, ya? Oke. Nah, dalam kondisi seperti itu, usaha kecil, menengah, serta perbankan dan usaha sektorial lainnya berbasis syariah ini ternyata mulai tumbuh, tapi waktu itu masih dipandang sebelah mata begitu. Maka waktu itu saya belajar ekonomi syariah, ada teman saya yang bilang begini, ekonomi kok syariah? Ekonomi kok syariah? Berarti nanti ekonominya konsolat. Nah, pokoknya saya diem aja gitu deh. Ternyata orang yang ngomong begitu kemarin baru selesai S3 ekonomi syariah. Jadi kalau kita dicaci maki, dibilang-bilangin begini, tenang aja lah, tunggu aja, kita doain mudah-mudahan dikasih kesadaran gitu aja gini. Jadi jangan kita marahi. Nah, maka kemudian dalam tingkat global kita mengenal tahun berapa itu ya, 2000 ya, ada subprime mortgage. Di mana itu? Amerika kan?
Kenapa itu terjadi? Karena salah satunya tadi yang saya katakan, ekonomi berbasis bunga itu pasti berpotensi terjadinya krisis. Apalagi nanti kalau terjadi potensi negatif spread. Kasus tahun 98 di negeri kita, bunga deposito waktu itu berapa? 67%, ya. Kalau bunga deposito 67%, bunga kreditnya kira-kira berapa? Minimal sama, ya kan? Maksimumnya bisa 1000%. Nah, pertanyaannya adalah, adakah return bisnis yang sampai 50%? Nggak ada. Ada kitab judulnya itu Yas'alunaka Fitin wal Hayat, juz 3 halaman 315. Ternyata ada 3 kelompok ulama kita itu yang mengatakan, kalau kamu mau mengambil keuntungan bisnis, maksimum itu adalah 1/3 dari modal. Berarti berapa itu? 33,33%. Saya pernah survei di Jogja, ternyata return bisnis yang sampai sebesar itu didapat oleh rumah makan Padang. Dan menurut saya rumah makan Padang ini insya Allah syariah. Kenapa? Gaji pegawainya pakai bagi hasil. Saya punya murid lulusan stay yang dia jadi kasir di rumah makan Padang, gajinya sebulan itu rata-rata 7 juta. Kasir ya. Kalau Ramadan bisa 2 kali lipat. Karena apa? Keuntungannya bertambah. Nah, kasir loh itu, nah, di manajernya berapa itu jadinya? Ya tinggal ngitung aja gitu kan. Nah, saya kalau masuk rumah makan Padang mesti assalamualaikum. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan alhamdulillah. Mau bayar Masya Allah, mahal ini. Mahal ternyata gitu kan. Nah, ya, itu terjadi. Nah, itu paling tinggi 35%. Maka kalau kita ngasih 67, kita dapat 35 misalnya gitu ya. Berarti min berapa? 32 kan? Nah, 32 itu untuk nutup diambil dari mana? Dari modal. Akhirnya bank itu modalnya jadi modal madul. Maka tidak salah kalau banyak bank hanya sebentar. Ya, bank hanya sebentar, bubar semua itu. Ya kan? Nah, alhamdulillah kasus itu memberi inspirasi dan tumbuhnya bank-bank syariah meskipun belum 100% syariah. Gak apa-apalah, proses kok gitu. Wong kita yang ngomong belum 100% juga kita belum 100% Islam gitu loh. Ya kan? Nah, kalau sudah Islam coba doa pakai baju apa ayo? Alhamdulillah kan gitu kan. Nah, masuk WC apa? Allahumma barik lana gitu. Malah salah gitu. Iya, kadang-kadang itu kita kalah dengan anak kita yang usia TK itu. Dia hafal doa-doa bapaknya. Amin, itu aja dia. Nah, kira-kira begitu kan? Itu terjadi saudara sekalian. Ya, interest based economic itu berpotensi terjadinya krisis, ya.